Ya. Bapak Yopi Sulubun. Ya, saya. Hari ini bersama warga masyarakat dari Ohoi Holat, Kecamatan Besar Utara Timur mendatangi kantor cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka apa, Pak? Ya, dalam rangka pendidikan, mutu pendidikan. Ya. Jadi ceritanya begini, sekolah ini ada sekolah SMA Negeri 9, ya, Kabupaten Maluku Tenggara itu ada di Hol Kecamatan Besar Utara Timur. Ya. Nah, kita tidak tahu proses seperti apa. Tiba-tiba sekolah itu dibangun di Debut. Ya, di Debut itu ada di Pulau Kecil, Kecamatan Manyeu. Ya. Jadi dia sudah jaraknya itu kalau kita tempuh dengan kendaraan laut, itu kita harus sekitar 2 jam perjalanan dari Tual ke Elat. Kemudian kita menyeberang kita gunakan lagi perahu boat itu, speedboat itu ke Elat itu sekitar 2 jam lagi. Ya, Anda bayangkan kalau sekitar 4 jam ditempuh untuk anak-anak SMA pulang pergi setiap hari. Ya, itu artinya sesuatu yang tidak masuk akal. Seandainya SMA Negeri 9 itu ada di Langgur, ya, kemudian dipindahkan ke Debut, saya pikir tidak ada masalah, no problem, karena itu adalah satu daratan yang masih dijangkau dengan mudah. Tapi ini dijangkau dengan, ya kalau kita pergi sekolah besok baru bisa balik lagi. Ini kan satu manajemen infrastruktur, ya, kesehatan, infrastruktur pendidikan yang sama sekali tidak mencerikan, ya, dunia pendidikan. Orang punya niat untuk membangun dunia pendidikan sama sekali tidak terlihat di situ. Dan ini sangat memalukan, ya. Ini sangat amat memalukan. Ini dunia pendidikan, bos. Jadi ceritanya ini karena lahannya itu belum pasti di Holat itu, maka kemudian mereka dengan sepihak mengalihkan bangunan itu ke Debut. Dan di Debut ini PLT kepala sekolahnya adalah anak Debut. Jadi tadi saya bilang begini, oh jadi kau orang Debut pergi ke Holat, ambil itu sekolah, bawa datang bangun di saudara punya kampung. Ini kan tidak boleh. Dan saya berharap, ya, pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan untuk SMA, ya, segera turun tangan. Nah, ini bangunan tadi itu disegel karena kepala cabangnya itu membuat rapat di satu tempat yang tidak diketahui oleh stafnya saja, tidak tahu, bersama dengan PLT kepala sekolah itu. Dan kemudian terakhir kita tahu bahwa ternyata rapatnya itu di SMA yang bersangkutan, SMA yang saat ini mau dijadikan sebagai SMA Negeri 9 Holat, ya, Maluku Tenggara. Yang di Holat itu mereka sudah bangun di Debut itu, di satu pulau sendiri, Pulau Kecil ini. Jadi dia jaraknya jauh dengan Pulau Besar. You bayangkan seperti itu. Jadi mereka tidak punya niat membangun pendidikan sebetulnya. Mereka hanya instan bagaimana mengurus proyek, kemudian proyek itu menguntungkan mereka dan menguntungkan pribadi yang mengurus, para pihak yang mengurus. Jadi saya menagih juga dari kepala cabang dinas, kok bisa kerja kayak begitu? Anda sebetulnya mereka ini tidak layak untuk memimpin pendidikan di Maluku Tenggara maupun di unit SMA itu. Kita minta untuk dicopot 2 orang itu, seperti itu, ya. Oke, baik, Bapak. Tadi selain pemalangan di kantor cabang juga di sekolah yang di atas. Ya, di sana karena sekolahnya kan sekolah Holat. Ya. Yang berlokasi yang nomenklaturnya di Holat, di utara timur satu pulau sana itu. Ya. Ternyata bangunannya ada di situ, karena itu kita palang. Kalau itu barang bisa diangkat, ya kita angkat. Tapi karena tidak bisa diangkat, maka kita tunggu sampai dengan ada kepastian hukumnya. Seperti itu. Berarti ini masuk kejahatan transparannya tadi Bapak bilang. Kejahatan transparan, saya bilang ini kejahatan transparan karena kejahatan yang ini sudah sangat transparan, nomenklatur, ya, Holat, tapi barangnya di Debut, ya, seperti itu. Jadi ini kejahatan transparan. Anda bayangkan kalau kejahatan transparan saya bisa mampu dilakukan oleh seorang guru, dan mereka ini kan dari guru semua, guru
guru semua ada mereka ini, baik PLT kepala sekolahnya, ya, baik kepala cabang dinasnya, dari guru juga kan, dia dari Iya, guru dari tidak. guru juga. Mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Berarti sampai sekarang para siswa di Holland yang berjumlah berapa banyak tidak mereka di sana melaksanakan tidak bisa aktivitas pendidikan? Tidak ada aktivitas pendidikan di sana. Karena sekolahnya sudah dipindahkan. Jumlah siswanya Pak? Jumlah siswanya sekitar, Untuk saat ini saya tidak tahu. nah ini mantan kepala sekolah. Iya, maksudnya untuk saat ini jumlah Waktu itu siswa berapa? Dulu kalau waktu saya masih bertugas sekitar 60-70. Ya 70-an orang. Iya. Ya katakanlah sekarang sudah tambah ya. Itu mereka tidak bisa sekolah sampai dengan sekarang. Karena PLT kepala sekolah itu sudah memindahkan sekolah yang jauh dari pulau lain, dari tempatnya. Jadi saya harap teman-teman wartawan juga harus bisa memblow up ini berita, disampaikan ke Pak Gubernur juga kalau bisa turun tangan kalau mau menyelamatkan anak bangsa di dunia pendidikan. Kalau tidak saya anggap ini semua adalah konspirasi untuk tidak membuka ya untuk menekan pertumbuhan sumber daya manusia di Terbesar Utara Timur itu. Seperti itu. Guru P3K yang baru pengangkatan juga dia pakai semua di situ. Iya. Makanya menimbulkan amarah besar ini. Jadi sekarang ini gurunya disuruh mengajar sini tapi tidak ada orang. Sedangkan karena siswanya ada di pulau seberang. Ya, tidak ada guru. Jadi ini kejahatan kejahatan transparan kan? Kejahatan transparan. Biasanya orang pencuri dilaci-laci, DPA tidak boleh dikasih bocor ke stafnya, ya. Dia lihat sendiri. Tapi ini sudah nyata-nyata, apalagi di dalam laci. Seperti itu. Mungkin waktunya ketegasan tuh. Ya, Ketegasan untuk pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur. ya. Dia akan bertanggung jawab Apa untuk untuk menangani kepala dinas pendidikan pendidikan dan SMK kepala semua. provinsi? Ya saya harap Pak Gubernur segera turun tangan untuk mengembalikan, menormalisasikan proses belajar mengajar di SMA Negeri 9 ini. Maluku Tenggara di Holland. Seperti itu. Ya, jadi gubernur yang memiliki kewenangan, saya harap segera turun tangan. Oke. Sebab kalau tidak kan ini, ya bagaimana kita membangun mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di wilayah itu, Terbesar Utara Timur itu. Oke, baik.